Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah kepada kita yang tidak pernah henti-hentinya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi, kata Allah, yang kamu dustakan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Semoga dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita akan menjadi tenang, rezeki kita akan bertambah, dan mudah-mudahan negeri kita ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, malapetaka, dan segala wabah yang berkembang saat sekarang ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah. Beberapa saat yang lalu kita telah menyampaikan tentang proses ibadah haji, diantaranya syarat, rukun, dan wajib daripada haji itu sendiri. Sekarang kita akan masuk kepada proses perjalanan ibadah haji, mulai dari Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan kembali lagi ke Makkah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, hari Arafah sudah sangat dekat. Semua jamaah sudah tahu kapan kita mau berangkat, hari apa, tanggal berapa, kita sudah tahu. Berarti saat ini jamaah sudah sibuk untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi wukuf di Arafah. Yang perlu kita ketahui, berarti seminggu menjelang Arafah itu mobil yang biasa kita tumpangi, mobil selawat itu tidak lagi beroperasi. Kalau kita mau ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah, itu kita harus menyewa taksi yang harganya jauh lebih mahal daripada yang biasa. Dan kemudian seminggu setelah Arafah itu mobil juga tidak ada dan belum juga beroperasi. Dan bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram, juga jamaah akan menyewa mobil taksi. Bagi bapak-bapak dan ibu sekalian, berarti kita tidak perlu terlalu sibuk dan tidak perlu memaksakan diri kita untuk beribadah ke Masjidil Haram, dimana nanti kalau seandainya kita nanti sakit, kelelahan,
dan segala macamnya. Sementara Arafah itu adalah puncaknya daripada haji. Andai kata kita tidak ke Masjidil Haram, memang kita rugi. Memang kita rugi. Pahalanya 100.000 kali. Tapi kalau kita tidak mampu lagi atau kita tidak sanggup lagi, atau nanti kita dimasukkan safari wukuf, sakit kita, dirawat kita di rumah sakit, dan kita nanti akan dibawa dengan ambulan ke Arafah untuk melaksanakan safari wukuf. Ya, alangkah ruginya kita kalau kita tidak dapat nanti bermunajat dengan sebaiknya, dengan sesempurna mungkin di Arafah. Jadi kami sarankan kepada seluruh jamaah untuk tidak memaksakan diri saat-saat mau ke Arafah untuk beribadah ke Masjidil Haram. Bapak-bapak, saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah, pada tanggal 6 itu yang biasanya pada tanggal 6, pada tanggal 6 Zulhijjah, tanggal 6 Zulhijjah yang biasanya bahwasanya tempat kita sudah tahu di Mekah, maktabnya maktab 18. Ini berada kita di semuanya di Aziziyah, ya. Umpamanya kita berada pada maktab 18, ya, di hotel kita. Di maktab 18 ini bukan berarti kita saja yang menghuni, ya, yang menempati maktab itu. Sekurang-kurangnya pengalaman saya, sudah berapa kali saya pergi ke Makkah, itu ada 7 kloter, ya, ada 7 kloter dalam satu maktab, ya, ada 7 kloter dalam satu maktab, ya. Umpamanya kita kloter, ya, kloter 2 PDG itu artinya kloter 2 Padang, umpama, ya. Di sana juga ada kloter dari Batam BTH, ya. Juga ada dari Medan namanya MES, ya. Ada dari Solo City, ya, Solo City, ya. Ada dari Surabaya, ya, ya. Itu 2, 3, 4, 5. Kemudian ada dari Balikpapan, ya, atau Ujung Pandang, ya. Kemudian mungkin ada dari Jawa Timur, ya, Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kloter yang menghuni satu maktab tadi, itu gabung dengan kita, dan termasuk kita dari kloter 2 Padang, ya. Pada tanggal 6 yang biasanya begitu, ya, seluruh ketua kloter dan pembimbing ibadah atau disebut dengan TPHI dan, ya, TPIHI, masing-masing kloter, ya, itu dipanggil oleh orang maktab dan berkumpul di sektor, berkumpul di sektor, ya, pada tanggal 6 untuk menentukan kapan, ya, kita berangkat dan urutan berapa kita dari Makkah ini, dari hotel kita ini menuju ke Arafah. Dipanggil, itu diambil lot, kemudian tidak mungkin 7 kloter ini disamakan berangkatnya, tidak mungkin, ya, itu terlalu banyak. Inilah yang dikatakan dengan sistem taradudi. Sistem
taradudi. Taradudi. Jadi sistem jemput antar, ya, jemput antar, sistem taradudi. Saya pada tahun 2003, sayalah orang yang pertama mengalami sistem taradudi ini. Nih, saya yang pertama tahun 2003, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ya, setelah dikumpulkan semua ketua kloter atau pembimbing ibadah TPHI atau TPIHI ini dan TPI ini, ya, itu berembuklah 14 orang, kemudian diambil lot, kemudian dicabut. Jadi urutan berapa kita nanti dapat, ya. Kalau seandainya kita mendapat urutan pertama, berarti kita pagi berangkat. Kalau dapat urutan pertama, berarti kita pagi berangkat, ya. Kalau nanti kita dapat urutan yang terakhir, mungkin nanti diperkirakan nanti kita berangkat setelah maghrib, ya, setelah maghrib. Anggap seolah-olah kita dapat urutan kelima, ya, urutan kelima. Berarti urutan kelima ini kita perkirakan setelah asar, ya, setelah asar kita berangkat. Berarti ketua kloter dan TPIHI atau pembimbing ibadah ini kembali ke hotel dan dia kumpulkan karu dan karom, ya, karu karom, ya, artinya ketua regu dan ketua rombongan, karu karom, kumpulkan, dia musyawarahkan, dia sampaikan, bapak-bapak karu dan karom, bahwasanya untuk berangkat tanggal 8 besok ke Arafah, ya, kita dapat urutan kelima. Diperkirakan kita berangkat setelah asar, diperkirakan, ya, bukan berarti pasti sesudah asar, tidak, ya. Kenapa? Ya, karena semua mobil-mobil yang berangkat, ya, atau yang membawa kita dahulu, baik gelombang 1 maupun gelombang kedua dari Madinah dan dari King Abdulaziz Jeddah, itu satu rombongan itu, ya, satu mobilnya, ya, satu mobilnya. Jadi kalau satu mobil, satu rombongan untuk ke Arafah ini berarti terlalu macet. Maka mobil-mobil yang ada di Makkah untuk membawa jamaah, ya, seluruh jamaah itu, ya, menuju ke Arafah itu dahulu 9, kalau dia 9 rombongan, kalau 10 dulu 10 rombongan, mungkin dikurangi separuh, mungkin 5 lagi atau 6 paling banyak 6. Berarti kalau dahulu satu rombongan itu 45 satu mobil, sekarang tidak, ya, sekarang tidak. Mungkin satu mobil itu ada sekitar 70 diberdesak-desakkanlah di atas mobil itu, ya. Di sini diminta kesabaran kepada jamaah karena kita akan melaksanakan ibadah. Nah, inilah. Jadi setelah ini disampaikan, lalu jamaah menyampaikan kepada, lalu ketua rombongan dan kalau itu menyampaikan kepada jamaahnya masing-masing. Di bapak-bapak, saudara-saudara, ini secara sepintas tugas ketua kloter bersama pembimbing ibadah dalam menyikapi tentang keberangkatan pada tanggal 8 besok. Nah, itu dipanggil pada tanggal 6 Zulhijjah, ya. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 7, pada tanggal 7 ini tanggal 6, pada tanggal 7, ya, Zulhijjah, ya,
masing-masing ya, masing-masing daripada ketua kloter ya ditambah 10 atau 9 ya rombongan ya, berarti 2 petugas TPHI tambah TPII tambah 9 kalau 9 rombongan nanti. Jadi kalau 10 tambah 2 berarti lebih kurang 12 orang ya, 12 orang pada tanggal 7 ya, pada tanggal 7 Zulhijjah ya, yang 12 orang ini atau 11 orang ini ditambah dengan 9 ketua rombongan itu survei ke Arafah. Dia survei ke Arafah ya, survei ke Arafah pada tanggal 7-nya, besok tanggal 8 kita berangkat. Mengapa dia ke Arafah? Survei untuk menentukan tempat, berarti lihat ini di Arafah ya, berarti kalau di Mekah maktabnya maktab 18, ini maktab di Mekah tuh pakai nomor ya, sampai maktab sekian ya, sampai maktab sekian ya. Nah, kalau maktab kita di Mekah itu 18, berarti di Arafah juga 18. Berarti di Musdalifah juga 18, di Mina nanti juga maktab kita 18 supaya kita memudahkan ya mencarinya. Berarti setelah ketua kloter pembimbing ibadah ditambah 9 atau 10 ketua rombongan ya survei ke Arafah menentukan tempat, karena di Arafah itu sudah dibuat tenda ini sama orang-orang maktab ya. Lalu sampailah pada maktab 18 turun ya, semua turun, baik ketua kloter pembimbing ibadah dan juga ketua rombongan dari rombongan 1 sampai rombongan 10. Lalu di sana nanti sudah menentukan tempat. Ini adalah rombongan 1. Nah, jadi rombongan-rombongan itulah yang membagi tempat-tempat. Kenapa? Ya. Dan apabila nanti ya jamaah masuk pada tanggal 8 ya ke Arafah, jadi jamaah itu tinggal lagi menempati tempat-tempat yang sudah disediakan oleh rombongannya masing-masing. Kalau tidak, nah disinilah terjadinya perselisihan. Tentu ya, dia orang kaya, dia orang hebat, ya. Bahkan ada yang mengatakan sama-sama membayar kita, kok dia yang menentukan? Memangnya dia ini siapa? Nah, jadi sehingga di tanggal ya 8 atau tanggal 9 itu tidak ada lagi cekcok antara rombongan 1 dengan rombongan-rombongan berikutnya. Jadi sudah diatur semuanya sebelumnya oleh ketua rombongan yang masing-masing. Nah, kalau nanti terjadi perselisihan, pertengkaran, sementara di ayat-ayat awal tadi kita sudah sampaikan, al-hajju ashhuru ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan apabila kamu sudah berniat untuk melaksanakan haji, maka tidak boleh lagi rafas, tidak boleh lagi fusuqa, tidak boleh lagi namanya jidal atau bertengkar. Jadi kalau ini terlakukan oleh jamaah, ya maka gugurlah pahala hajinya. Ya, ibarat kayu kering yang ditiup angin, tinggal saja rantingnya lagi, di daunnya sudah berguguran ke bawah. Ya, jadi demikianlah pengaturan nanti. Ya, nah, sesudah itu, ya setelah tahu tempatnya masing-masing, kemudian pada hari itu juga tanggal 7 itu juga, ya dari Arafah, ya ketua rombongan, ya dan petugas tadi menuju Musdalifah. Berarti tempatnya nanti yang akan dihuni itu adalah ini, ya adalah ini, ya berarti ini lokasinya nanti, ya. Jadi berarti
kalau seandainya nanti dari Arafah kita masuknya ke sini, ya, ke sini, ya, masuk kita ke sini, berarti keluarnya nanti di sini. Nah, jangan kita tunggukan di sini, jangan kita tunggukan di sini. Kalau kita tunggukan di sini nanti berarti menumpuk di sana kosong. Jadi siapa yang dulu sudah sampai sini, siapa dulu sampai nanti urutan yang terakhir, urutan yang terakhir. Ya, nah, sudah tahu tempat kita. Jadi ketua rombongan bersama petugas kloter sudah mensurvei, sudah mensurvei di mana nanti lokasi mereka itu di Musdalifah. Nah, kemudian juga sampai nanti di Mina. Pada hari itu juga ketua kloter pembimbing ibadah dan ketua rombongan juga dibawa ke Mina. Dan di Mina ini tendanya sudah permanen. Tapi kalau di sini bisa dibuka-buka. Ini sudah dibuka-buka tendanya. Jadi setelah selesai nanti proses Arafah ini dibuka. Tapi kalau tenda ini sudah permanen, ya. Nanti juga jamaah haji Indonesia, termasuk apa yang kita sampaikan ini, ya, itu sudah menentukan pula tempatnya, sama dengan dia sudah membuat lokasi-lokasinya itu seperti di Arafah itu sudah membagi-bagi tempatnya, ya. Nah, supaya apa nanti? Supaya jangan terjadi nanti cekcok atau berbantah-bantahan atau berkecil hati nanti di antara jemaah, antara rombongan ini dengan rombongan ini, atau rombongan satu dengan rombongan yang lainnya. Nah, ya, berarti sudah sampai di sini, berarti jemaah sudah membagikan pula tempat, dan ini nanti tempat ini sudah permanen, ada kipas anginnya, ada AC-nya dan segala macamnya. Dan setelah tahu di mana tempat-tempat mereka itu berada, kemudian jamaah, ya, atau ketua kloter dan rombongan tadi kembali lagi ke Mekah, ya. Dan ini disampaikan kepada jamaah bahwasanya tempat-tempat kita di Makkah, di Arafah sudah kami bagi, bapak-bapak dan ibu-ibu tinggal lagi untuk menempati tempat-tempat yang sudah kami sediakan. Ini sudah disampaikan, ya. Berarti mungkin hari sudah maghrib, sudah malam, ya, sudah malam. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini sekedar untuk proses petugas, ya, tugas-tugas yang dilaksanakan oleh TPHI, diantaranya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh ketua kloter dan pembimbing ibadah nanti di Tanah Suci. Dan setiap hari itu antara ketua kloter pembimbing ibadah selalu ada musyawarah, selalu ada kontak dengan ketua regu dan ketua rombongan dan juga dengan jamaah, ya. Dan insya Allah, ya, kita akan lanjutkan bagaimana proses jamaah, ya. Ini baru survei daripada petugas bersama ketua rombongan. Nah, ini survei, ya. Dan bagaimana kelanjutannya untuk pelaksanakan haji menuju Arafah itu, dan kita ikuti sesi berikutnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum